Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, Bapak para semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubasil afiyah wa ala adina wa jami'a masyayikina wa tulabatana wa tolibatina minna hada ila yaumil akhirati. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Pitung. Satu ada pitunya 17. Kepala SMP Negeri 2 Karanganyar, Bapak Ibu Guru SMPN 1 Pitung dan SMPN 2 Karanganyar selalu berbahagia. Izinkan dalam event kita kali ini saya akan mendiseminasikan materi yang cukup menarik di era sekarang tentang budaya positif, Bapak Ibu. Tentunya tiap satuan pendidikan kan ada budaya positif. Nanti kita akan membahas apa yang dimaksud budaya positif. Bagaimana sih cara menangani siswa yang terlibat konflik? Ternyata ada teknisnya yang insya Allah akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Oke, supaya kita suasana hidup ya. Saya juga terinspirasi oleh guru saya Pak Agus tadi. SMP Negeri 1 itu SPEN 1 ya? Ya, ada yayanya nggak SPEN 1? Oke, kalau nggak ada kita jawab Jaya luar biasa. Oke, siap ya? Oke. SPEN 1? Jaya. SPEN 1? Jaya. SPEN 1? Jaya. Luar biasa. Sekarang SMP Negeri 2 Karanganyar SPROK namanya. Ya. Sama ya? Ya. SPROK Jaya. SPROK SPROK Jaya, luar biasa. Dan satu lagi, ada pembukaan guru penggerak angkatan 9 dan 10. Insya Allah ini adalah sebuah kursus program yang sangat fresh dan edukatif, bisa mengembangkan edukasi bagi kita, seperti apa yang kita didiskusikan pada sesi sebelumnya tadi, yaitu evaluasi pelaksanaan kurma dan PMM ya. Jadi insya Allah saya melihat talenta di SMP Negeri 1 Pitung ini, di SPROK juga, ini adalah banyak talenta muda berbakat. Saya rasa kalau mengikuti guru penggerak sekolahnya yang sudah dipimpin oleh seorang KS yang sangat cekatan, ya, terengginas, ya, peduli, ya, kepada warga sekolahnya, saling bersinergi, insya Allah akan membuat satuan pendidikan kita ini semakin kompetitif. Kira-kira kalau satuan pendidikan kita semakin maju, berbudaya dan berpihak kepada murid, apakah kita sepakat, teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Sepakat nggak sih? Sepakat kan? Nah, mari kita nanti angkatan 9-10 nanti sesuai himbauan dari Bapak KS kita mendaftar ya semuanya. Nanti kita bisa berkolaborasi. Dan sebelum saya mengawalinya, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Dulu sering kita mendengar istilah pusakanya guru adalah penggaris. Untuk apa sih? Menghukum ya. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ya, itu pertanyaan pemantiknya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal yang positif, membersihkan halaman, membaca, itu apakah meningkatkan disiplin? Jadi ini dua hal yang kontradiktif. Dan yang ketiga, ini Bapak Ibu bisa menjawabnya dalam hati ya, nanti tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau kita memberi penghargaan pada murid kita, apakah akan meningkatkan motivasi belajar? Mungkin poin yang pertama ada yang interupsi poinnya di zona mana nih? Semuanya zona aktif kreatif, tidak ada yang zona nyaman. Pasti ada yang memberikan pendapat. Kira-kira bagaimana Bapak? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Sepakat ya? Ini termasuk peraturan atau termasuk budaya yang positif ya?
Nah, ini nanti kita membahas budaya positif itu ada yang namanya istilah keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ada peraturan, nanti posisinya di mana. Nah, kalau memberi penghargaan, apakah akan meningkatkan motivasi belajar sih? Iya. Ya. Nah, ini akan kita jawab, insya Allah kita akan tahu jawabannya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ya, oke. Jadi poin yang selanjutnya nanti adalah ada nilai-nilai universal, kemudian pemantik tadi ada yang kita bahas poin teori motivasi hukuman penghargaan, dan ternyata dalam posisi guru menyelesaikan konflik itu ada 5 hal. Nanti sebagai penghukum guru, nanti kita bisa menilai diri sendiri, oh saya itu sebagai penghukum atau enggak, bisa sebagai teman sejawat, ya, bahkan nanti diharapkan sebagai level manager. Nah, cara menanganinya konflik bagaimana sih? Nanti dengan cara yang disebut sebagai segitiga restitusi. Nah, saya akan menayangkan sebuah tayangan bagaimana saya belajar menggunakan segitiga restitusi. Cekidot. Sony pakai Sony itu bisa masuk macam laptop itu. Satu ini saya akan. Nah, ini adalah pembukaan. Nanti ada tayangan kasus siswa. Bagaimana kita memberikan grading, bagaimana menyelesaikannya. Kasusnya sebagai berikut, Bapak. Ini kelas meeting kita. Ini terlihat melakukan apa sih siswa kita? Ya, lomba futsal atau sepak bola mini. Apa yang unik di sini, Bapak Ibu? Tadi di sini. Iya. Saat melakukan kelas meeting, tentu ada yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas di mana harus menggunakan seragam yang sama. Di sini Mbak Safia kelas 9A tidak memakai seragam. Nah, kita panggil Bapak Ibu. Kita akan bagaimana memancing siswa untuk menstabilkan identitasnya. Kan kemarin sudah disosialisasikan juga bersama-sama kan. Ini di kesepakatan kelas yang kita buat kemarin dan akan. Nah, kita kasih validasi tindakan. Jangan sampai kita menjudge siswa itu benar atau salah. Diingatkan dulu kesepakatan kelasnya bagaimana sih? Seperti itu. Nah, kalau begitu, baru menanyakan keyakinannya tentang kesepakatan kelasnya. Oke, ini saya pause, saya anggap selesai. Silakan. Jadi yang kita bahas nanti kira-kira memberikan hukuman pada sebuah atau seorang siswa yang bermasalah itu dibolehkan nggak sih? Kira-kira. Oke, disimpan dulu, itu yang akan kita bahas. Jadi yang pertama kita akan melakukan demonstrasi teori kepalan tangan, Bapak. Anggap saja saya ingin siapa ya yang mau memberikan sebagai contoh 2 guru monggo yang masih fresh bapak atau ibu ke depan, kita simulasi maksudnya apa sih paradigma kepalan tangan itu yang kita ajarkan. Kelompoknya Pak Narto tunjuk siapa, Pak? Iya, jangan masalah gini. Ya, satu dari kelompoknya Pak Narto. Nah, yang satu di sebelah sini. Nah, sama Dede sini Mas. Oke, kita main aja. Satu lagi. Bu Eva,
kita kesini biar nanti diliput oleh channelnya Pen 1 dan SPLK. Mas Dede sama Bu siapa? Eva ini akan mensimulasikan Firma sebagai gurunya, ibaratnya mengambil ini adalah nilai yang positif, ini nilai yang negatif. Ibu mau ngambil yang positif atau negatif dulu? Positif ya, coba diambil ya, diliwat. Oh, sukanya bisa. Oke, pinjam Bu, oke. Anggap aja ini digenggam Bu, nilai positifnya digenggam. Nah sekarang Mas Dede mencoba bagaimana genggaman yang berharga dari Bu siapa tadi? Bu Eva bisa diberikan atau tidak? Nah ini tergantung Bu Eva. Silakan, boleh merayu, boleh mengintimidasi, monggo mungkin. Silakan. Waktunya 1 jam enggak 1 menit. Iya, mencoba. Boleh bahasa. Bu Eva, ini malam minggu gimana kita? Monggo Mas, monggo. Iya. Iya. Ya, jangan cepet-cepetan, monggo. Ini natural saja. Enggak janjian ya. Pantun gitu. Bolehkah aku mencium aku? Ya, ini masih berpikir lewat jalan mana sih biar sampai kamar? Ya, kamar belajarnya maksudnya. Ya, Belajar. iya belajar. Bu Eva, Bu Eva tahu nggak kenapa jarum ujungnya lancip? keren. Nggak tahu. Terus gimana ini? Oh keliru, nggak apa. Kan merayu kan tidak hanya 1 kali. Katanya The Massive itu jangan menyerah, lagunya gitu. Ya gimana gimana terus? Dari Bangor kita ke sana yuk. Pantun ya Bu, pantun ya. Pantun, oke keren. Pantun, kearifan lokal. Pagi-pagi minum jamu. Cakep. Cakep. Bolehkah saya meminta yang ada di genggamanmu? Iya. Oh boleh. Oh tepuk tangan. Oke, terima kasih. Baik. Jadi ternyata pejantan tangguh bisa merayu dengan sempurna. Jadi begini maksud saya, sebagai guru tadi, ibaratnya Mbak Eva itu guru. Ada sesuatu nilai positif dan negatif. Kalau kita buka sesuatu, maka akan diberikan oleh ke siswa kita. Tapi kalau kita nggak membukanya, akan tersimpan. Nah, kita bisa membuka atau menutup itu hal yang positif atau yang negatif untuk siswa kita. Positif, maka kita buka kerannya, maka akan tertular aura-aura yang positif. Tapi yang negatif kita arahkan, jangan sampai siswa atau murid itu mengarah ke sana. Kita berikan pemahaman. Sebagai contoh tadi, ternyata pintar sekali ini. Jarang loh simulasi itu bisa membuka tangannya dengan baik. Katanya sampai geleng-geleng itu nggak mau gitu. Sekali lagi tepuk tangan dong. Keren. Jadi, maksudnya gimana Bu? Jadi ini adalah ibarat kita guru yang sebagai kontrol itu gurunya atau muridnya sih? Gurunya. Kita sebagai kontrol itu poinnya. Ya, itu poinnya. Seperti itu. Kemudian untuk teori disiplin positif ini sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama, makna disiplin adalah belajar mengontrol diri, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada di satuan pendidikan. Dalam ini adalah kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian ada teori motivasi, ya, itu ada 3 poin: menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, nanti kita akan hubungkan ini dengan intrinsik sama ekstrinsik. Dengan pertanyaan pemantik saya tadi, memberi penghargaan itu apakah itu termasuk
bagus atau tidak sih. Nah seperti itu. Dan nanti kita akan mengenal 5 posisi kontrol dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ya. Nah makna disiplin itu adalah untuk menggali potensi mencapai sebuah tujuan, ya. Tapi kecenderungan secara umum disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya orang yang disiplin dianggap ribet nih. Tapi kalau kita tidak membuat sebuah habituasi atau pembiasaan, nah apalagi dalam satuan pendidikan, maka akan tidak ada terbentuk yang namanya budaya positif. Nah, karena budaya positif itu tercermin di tujuan sekolah, tujuan di kurikulum itu di mana tadi di kurikulum yang kita bahas pada visi misi sekolah. Ya, visi misi sekolah itu harus kita pegang arahannya. Ya, tidak hanya sebagai slogan. Oh, visi misinya SMP 1 itu SMP 2 Karanganyar menciptakan generasi yang insani, berakhlak mulia, berbudaya. Ya, itu jangan sampai hanya berupa tekstual atau running text saja. Tapi yang penting adalah mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita hubungkan dengan P3 atau profil pelajar Pancasila. Ada poinnya ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan juga nilai-nilai kreatif. Nah sekarang kalau kita hubungkan teori tadi kan kalau dari dalam intrinsik, kalau dari luar ekstrinsik ya Bu. Yang poin 1 itu untuk menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman itu termasuk intrinsik atau ekstrinsik Bapak? In atau ens? Ekstrinsik ya? Oke, kita cek ternyata betul sekali jawaban Bapak Ibu. Wah, tepuk tangan, keren. Kalau kita ingin mendapatkan imbalan, itu dari dalam atau luar sih? Dari dalam atau luar? Ben saya dapat imbalan dari Pak KS, Pak Fajar. Masuk in sih? Coba, ada yang tidak in, ada yang ekstrinsik? Ekstrinsik ya? Oke, kita lihat kan dari luar. Wah, saya masuk pinjer biar nanti di akhir semester di rekap itu saya paling tertib dikasih hadiah sama Pak Fajar misalnya. Kan bukan dari diri sendiri kan? Imbalan dari orang lain. Imbalan dari orang lain. Orang lain itu diri kita atau luar? Luar, kecuali yang ini menghargai diri. Saya nggak peduli Pak Fajar datang atau tidak, saya ingin menghargai diri saya, makanya saya akan datang di sekolah tepat waktu. Saya tidak akan menunggu 5 menit, 10 menit baru masuk kelas, jalan sendiri. Apalagi kalau kurikulumnya baru masuk masih tidak jalan, wah ini malu kalau saya jadi kurikulumnya. Tapi colok kurikulum di sini keren, tepuk tangan untuk kurikulumnya dong. Siapa Iya. Ya, jadi ini adalah ekstrinsik. Nah, ini kita hubungkan dengan tema kita tadi. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Bukan berarti kita ingin diperintah. Dan satu lagi, kalau kita hubungkan dengan pertanyaan refleksi tema kita sebelum tadi, poin 1 masih ingat pertanyaannya? Mengapa kesatuan pendidikan berubah ya? Salah satu alasan tadi karena ingin supaya karena ada COVID pasca pandemi, karena ingin supaya nggak ribet seperti penilaian dulu ada macam-macam penilaian. Nah, salah satunya kita bisa ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, ya, didilah anak sesuai kodrat dan zamannya. Kalau menurut guru PAI mohon izin, kalau nggak salah ada hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, ajarilah anak-anakmu sesuai zamannya, karena kamu tidak hidup di zaman mereka itu. Jadi memang betul sekali tadi evaluasi yang dipaparkan teman-teman perkelompoknya sangat kritis, sangat luar biasa. Seperti itu. Tepuk tangan lagi dong. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita dalam pembelajaran yang berpihak pada murid itu memberikan hukuman dan lain-lain, itu sebenarnya tidak efektif. Karena justru ini poin 3 pematik saya kan, penghargaan itu justru merusak Bapak Ibu. Karena
jangka pendek saja. Tapi kalau intrinsik itu jangka panjang sudah tergugah. Jadi ada 6 poin ini. Nah, ada terjawab tadi. Nah, sekarang untuk nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali ini. Nah, ini untuk materi sudah saya share ke Bapak KS ya. Malah lebih, slide-nya lebih banyak Bapak Ibu nanti. Nah, sekarang kita lihat dalam memberikan pemahaman kepada siswa terkait budaya kedisiplinan misalnya. Kita ada 2 hal, yang pertama hukuman dan konsekuensi. Kira-kira sama atau enggak sih? Kadang kita melakukannya nggak sadar itu. Siswa telat, ngapa kamu terlambat, kamu lari 3 kali misalnya. Kira-kira kalau yang nomor 1 itu siswa mencatat 100 kali dalam buku, saat terlambat itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman kah? Ya betul, hukuman. Bahkan 2 kali terlambat, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, mengganti kertas tugas yang dicoret-coret, apakah ini hukuman? Ya betul, bukan. Itu konsekuensi. Hukuman itu bersifat negatif, tapi kalau konsekuensi itu adalah positif yang melibatkan siswa bertanggung jawab. Nah, inilah yang ingin kita luruskan bersama-sama. Jangan sampai kita memberikan hukuman. Ya, mengenakan sepatu seharian sekolah kalau tidak mengenakan sepatu hitam, sering kan kadang suruh melepas. Kalau di SMPROK, SMP 2 kalanya, siswa suruh melepas sepatu tambah senang Bu. Siswa sana kalau nggak pakai sepatu tambah senang, kuat kok di sana itu. Iya, malah senang sekali. Ya, malah senang. Mengelilingi lapangan, ya betul sekali, termasuk hukuman. Nah ini jawabannya Bapak, hukuman, konsekuensi. Nah ini poin-poin nilai positif ini nanti coba kita laksanakan setelah kegiatan ini. Ya, jadi bedakan antara memberi hukuman, tapi kita berikan namanya konsekuensi. Karena beda sekali antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, hukuman biasanya melibatkan secara fisik, ya. Konsekuensi itu justru memberikan jangka panjang untuk mengedukasi siswa, karena adanya stimulus dan tanggapan. Tapi kalau hukuman terpaksa melaksanakannya, saya takut nanti nggak masuk lagi. Kalau gitu menghindar pelajaran. Ada yang pelajaran kalau olahraga itu masuk terus sana, seni budaya masuk. Tapi kalau matematika IPA nggak pernah gurunya ketemu, mana pada gitunya anaknya tuh. Pernah ngalamin nggak Bapak Bu? Iya, karena itu kepaksa, karena itu beda. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan tersebut, kalau anak mengalami konflik, maka perlu yang namanya restitusi. Apa itu Bapak Bu? Restitusi. Ini menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan, ya, dengan cara menguatkan siswa, prosesnya secara kolaboratif, ya, untuk mencapai tujuan kesepakatan kelas. Ya, jadi ini nanti ada yang disiplin itu tidak hanya tadi kita hukuman atau konsekuensi, tapi nilai positif di atas konsekuensi adalah restitusi, karena lebih terarah dan problem solving, memecahkan masalahnya. Ya, kalau hukuman, tiap anak dihukum selesai, dia akan dan lari. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, suatu satuan pendidikan ngasih peraturan begini, mohon maaf miso, denda 500. Suatu saat anaknya miso 3 kali, didenda berapa Bapak Bu? Dia punya uang 2000. Nah, gurunya denda nggak ada, susut 500 gimana? Akhirnya ya udah Bu, 500 saya miso lagi. Wah, itu malah tidak mengedukasi Bapak Ibu. Nanti anak-anak itu aku bayar gue miso tuh. Itu baik atau buruk Bapak Ibu? Tujuannya baik, tetapi karena itu hukuman, bukan konsekuensi atau bahkan restitusi, tidak memecahkan masalah kan? Wah, nanti mentang-mentang minta Bu, saya minta uang 20.000 mau miso 20.000 bagi 50 berarti 40 kali nanti misonya ya. Ya, insya Allah tidak terjadi ya. Ini di satuan pendidikan seperti itu. Nah, restitusi yang baik itu adalah fokus dan memberikan solusi supaya siswa mengembalikan dirinya supaya tidak berbuat salah lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu kita susun sepakatnya apa sih? Masuk misalnya tepat waktu, menjaga kebersihan. Kalau melanggar kita restitusikan lagi. Jadi kegiatannya bisa tampil hormat, bekerja, ya, diterima dan memiliki, seperti itu.
Nah sekarang kita lihat peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Tetapi kalau kita lihat ada nilai-nilainya Pak Bu. Ya di sini. Ya, jadi nilai-nilai keyakinan itu bisa edukatif, kreatif, menghargai. Menghargai itu apa Bu? Empati. Ya. Ada sosialisasi dari Babin Kamtibnas, Polsek dan Babinsa Koramil. Supaya anak yang masuk itu memakai helm, berarti itu ada nilai edukasinya, yaitu apa? Disiplin. Ya seperti itu. Gunakan masker, itu berhubungan dengan nilai edukatif kesehatan dan keselamatan. Nah, kalau di Sepen 1 ada tertib yang terkait tertib lalu lintas ya? Ada kan? Nah, hanya saja kita kadang mengingatkan ke murid kita itu sulit. Ya nggak mau pakai helm dan sebagainya. Apalagi nanti kalau 5 hari kerja, 1 jaga kesehatan, pagi harus sarapan, 2 membawa air minum karena jamnya kan tambah kan, senang sampai jam 2.20 belum eskul ya. Kalau Selasa Rabu Kamis 9 JP sampai 2.05. Tapi insya Allah kalau 5 hari kerja itu menguntungkan kita. Ya, selisihnya cuma 1 jam ingatannya. Ya seperti itu. Nah kalau di SPRK insya Allah Sabtu harus selesai jadwalnya Bapak Ibu. Besok kita sudah rapotan. Ya satunya jalan-jalan pengen seperti SMP Negeri 1 itu kok jalan-jalan terus. Baru diajak ke kemudian hari Sabtu itu. Pengen Pak. Saya itu tadi diterima Pak Pajan pakai kaos, kaos biru kok bagus-bagus pengen. Nah saya di sini kok kasnya sama. Loh ini kan terbaru lagi loh Pak. Pada kemarin di Kota Sepanjang dibelikan. Enak sekali. Keluar biasa punya kepala sekolah yang peduli, empati, perhatian jarang gitu. Tepuk tangan untuk kepala sekolah kita. Biar kita sering biasa ke sini ya Bapak Ibu ya. Ya kalau perlu 2 minggu sekali. Yang baru ya, masih ada Pak. Iya. Yang baru masih ada lagi. Oh masih ada ya. Luar biasa. Kali kesan. Ya, gurunya berapa Pak? 22 nanti pesennya 23 Pak ya. Buat yang di depan. Ya, nah ini 5 posisi kontrol. Jangan sampai kita langsung memberikan judge hukuman. Kamu salah, kamu benar. Kita kalau bisa seperti teman. Kamu bisa kan besok seperti Pak Heri, jam 7 kita ketemuan. Jadi kalau lebih jam 7 kamu sudah terlambat, boleh nggak? Nggak boleh. Kita agak seperti teman. Ya, diukur bagaimana, apa peraturannya kemarin coba dilihat. Memantau. Tapi kalau sebagai manajer di sini bukan berarti kepala sekolah. Posisi kita mengontrol siswa yang mengalami konflik. Ya, ya. Apa yang kamu yakini terhadap keyakinan kelas? Kita stabilkan emosi. Setiap manusia itu punya kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang salah dan benar. Kalau Ananda, Mbak Puspita misalnya itu terlambat, kira-kira benar nggak sih? Jangan langsung salah, benar itu nggak boleh. Ya, kita kuatkan dulu dan solusinya, tanggung jawabnya apa. Jangan sampai terlambat olahraga mengelilingi lapangan. Seperti itu. Kita menghargai diri sendiri ini termasuk faktor intrinsik. Ya. Ini adalah 5 posisi kontrol. Diharapkan nanti kita sebagai manajernya, ya komunikasinya lebih enak ke siswa. Nah inilah yang namanya pembelajaran kepada murid. Nah, seperti ini. Ya, ini sebagai teman ini contohnya. Kamu tidak pernah mendengar menghukum langsung dijudge. Ya, kamu lihat nggak stiker kemarin yang dipasang dilarang, misalnya terlambat. Kalau manajer, kamu bisa kan menyelesaikan masalahnya tadi. Kamu kan tadi sudah menyadari keyakinan kerasnya kurang sesuai. Yang kamu lakukan apa supaya kamu bisa lebih baik? Anak pasti menjawab, tertuntun dengan kata itu. Ya, jangan sampai posisinya sebagai penghukum, itu seperti itu. Nah, inilah yang namanya kasus yang kita selesaikan tadi dengan cara yang namanya segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu. Dan supaya tidak bosan, ini tayangan lagi kasus kedua. Ya, ini syuting lagi Bapak Ibu, akhirnya saya. Ini sama kan? Ini kasusnya apa Bapak Ibu, kita lihat. Nah ini kasusnya apa Bapak Ibu, nanti mohon komentar.
Buang sampah. Iya, membuang sampah sembarangan. Nah, kita praktekkan segitiga restitusi. Tadi ada berapa? 3 cara ya. Ya, 3 cara. Nah, kita panggil baik-baik di sini. Ini konfirmasi saja. Kita stabilkan tindakan ya. Membuang sampah kan? Ngopo tuh Mbak Ananda, Safia itu membuang sampah Sembarangan. Ayo terlambat Pak, karena nanti kantinnya sudah habis jajannya. Oh gitu ya. Nah, menurut kakak sendiri, perilaku membuang sampah itu apakah mencerminkan? Nah, kita kasih keyakinan ke siswa yang menilai benar salahnya siswa. Mbak Safia, perilaku buang sampah itu benar atau salah sih? Nah, siswa kan menjawab. Dia mengakui. Nah, Anda sendiri tahu kita akan beri Kemudian kita validasi tindakannya, Bapak Ibu. di antaranya adalah menjaga kebersihan. Ya, kita hubungkan dengan keyakinan kelas Mbak Ananda Safia. Di keyakinan kelas kita kemarin itu ada poin-poin yang terkait kebersihan. Masih ingat nggak Mbak Safia? Pasti anak kan berpikir, oh iya Pak, membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori tempat-tempat ya yang sudah disediakan, jadi sesuai dengan posisi tempat sampahnya dan seterusnya. Siswa pasti akan menjawabnya. Baru kita kasih keyakinan tersebut supaya tidak mengulanginya. Ya, kita selesaikan masalahnya. Siswa akan melakukan tindakan yang nyata sehingga siswa itu bisa memposisikan dirinya dari belajar kesalahannya, bukan berarti mengulang kesalahannya. Nah, itu adalah cara dengan penyelesaian segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dari kelompok mana ini Bapak, biar kita segera. Pak Heri, nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Ya gini, sebenarnya kalau sudah punya kemampuan untuk memotivasi anak seperti itu sudah selesai. Hanya tidak perlu kurikulum macam-macam, itu tidak perlu. Inilah yang saya pikir dari dulu itu saya harapkan guru itu bisa memotivasi anak-anak seperti itu. Tapi kita tidak punya ilmu yang cukup untuk bisa memotivasi. Penting itu malah justru yang ini, tidak perlu ada penataran mata pelajaran. Itu sudah seperti dulu-dulu itu yang saya ikuti dari tahun 2012 itu loh. Kok guru-guru sudah pintar-pintar kok mau diajar seperti ini? Nah, kenapa kok tidak dari dulu menyadari bahwa guru itu harus sebagai motivator? Jadi selesai, sudah semuanya sudah selesai kalau sudah bisa memberi motivasi kepada anak seperti itu. Jadi tugasnya orang tua di rumah, menurut Pak Faisul Azim, siapa itu Pak Faisul Azim apa siapa itu ya, tugasnya bukan menyuruh anak-anak belajar, tapi justru malah tugasnya menghentikan anak-anak dalam membaca. Karena anak-anak sudah sangat termotivasi dan belajar tanpa henti. Saya pernah dihentikan oleh bapak saya ketika saya membaca buku sejarah yang saya pada beli itu, Pak. Sampai malam itu wis toh, sesuk neh. Oh, saya ingat seperti bapak saya ketika saya mendengarkan omongannya Pak Faisul Azim itu. Tugas orang tua adalah menghentikan anak supaya berhenti dulu membaca. Lanjutkan besok. Sekali lagi saya tekankan bahwa sudah selesai kalau guru sudah bisa memotivasi seperti itu. Tidak perlu ada kurikulum macam-macam seperti itu, Pak. Ini penilaian saya. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Agus atas sebuah pertanyaan, dan sekaligus ini ada poin yang menjadi sudut bahwa nilai-nilai positif itu kita koherensikan dengan kurikulum yang terdahulu kalau kita membaca tadi ya. Memang betul sekali. Jadi kalau kita rilis antara kurikulum satu dengan kurikulum yang lainnya sebenarnya bukan masalah struktur kurikulumnya, jamnya dan sebagainya, tapi tautannya satu pada
sikap, yaitu di pembelajaran pendidikan karakter. Jadi percuma keilmuan siswa itu dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika dan lain-lain, tetapi dalam sikap atau perilaku sehari-harinya belum mencerminkan bagaimana karakter yang sesuai dengan budaya-budaya kita, termasuk nilai-nilai sosiokultural. Kalau kita hubungkan dengan Ki Hajar Dewantoro, ada salah satu tugas guru, yaitu guru itu melayani. Ya, melayani bukan sebagai kita sebagai pembantunya, tapi melayani itu dengan sistem among, mengemong ya, bukan mengemik ya Pak Bu ya. Nah, mengemong itu beda. Ya, mengemong. Ya. Jadi dengan memberikan pelayanan melalui sistem among itu dengan 3 hal: asah, kemudian asih, dan asuh. Pakai huruf H ya Pak Bu. Asah, asih, asuh. Jadi anak akan merasa dirinya itu bukan orang lain, tetapi sebagai bagian dari suatu sistem yang ada dalam pembelajaran di kelasnya itu. Jadi pendidikan yang berpihak kepada murid itu bukan berarti pendidikan yang tercapai itu level-level pengetahuannya, tapi yang fundamentalnya adalah karakternya, dididik, ya, dididik dengan baik supaya apa? Siswa itu dapat mencapai, kalau kita istilahnya dulu kan nilai karakter banyak sekali, ada religi, mandiri, nasionalisme, ya, di Permendikbud 82 tahun 2018. Sekarang hanya 6 poin yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Bahkan kalau kita tahukan pada materi tadi, kalau nilai rapot Kurmer ya, kalau kita lihat baru saja mengerjakan kelas 7 kan sudah ada capaian sikap di Kurmer itu di P5-nya, tapi 89-nya kok mengapa capaian sikapnya pakai profil pelajar Pancasila? Kalau dulu kan nilainya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita download sama impor itu nilainya 3 hal tersebut, tapi sekarang kan enggak kan? Pengetahuan, keterampilan itu hanya 1 nilai saja. Sikapnya itulah yang pendidikan karakter di profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi memang betul sekali, dan saya sepakat bahwa pendidikan itu ya fundamennya adalah dari segi nilai-nilai karakter, ya, karakter. Apalagi kalau kita orang Jawa nih Bapak Ibu, pasti ingat yang namanya diajari unggah-ungguh sopan santun dari sejak dulu, seperti itu, ya. Jadi pendidikan pun sebenarnya tidak harus dari sekolah, satuan pendidikan. Dan satu lagi yang dilaksanakan dalam kondisi untuk memberikan edukasi karakter itu tidak hanya selesainya di dalam sekolah saja, tapi diharapkan di rumah keluarga itu juga dilaksanakan, di sekolah dilaksanakan, dan satu lagi bisa memberikan bekal kelak siswa itu belajar hidup di masyarakat. Nah, itu adalah tujuan akhirnya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Agus. Jadi untuk materi kali ini mungkin kita lanjutkan nanti di sesi mungkin daring Bapak Ibu ya, karena nanti kita masih ada materi lagi tentang SKP dan seterusnya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ada lagi untuk kita tutup Bapak Ibu? Tidak ya? Kalau tidak, kami mohon untuk Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan terkait materi, terutama budaya positif. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas Heri, give applause, beri tepuk tangan kepada Bapak. Luar biasa Mas Heri, saya terkesan akan satu hal yang saya sampaikan, bahwa kita harus menghargai diri sendiri ya. Ketika kita melaksanakan sesuatu itu bukan karena hal faktor eksternal, itu artinya kita sudah menghargai diri sendiri, atau saya katakan tadi adalah memartabatkan diri sendiri. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama pada Bapak Ibu guru yang masih muda, bahwa jangan sekali-kali panjenengan berpikir saya begini karena disuruh Pak Fajar. Nah, jangan sampai berpikir situ, itu tidak akan berlangsung lama. Saya tujuannya juga bukan
panjenengan itu manut ke aku, enggak, bukan itu. Itu adalah tidak lain adalah supaya kita semua adalah menjadi guru atau menjadi orang adalah menjadi insan yang bermartabat. Sekali lagi bahwa martabat seseorang itu ditentukan oleh dedikasi dan kinerja kita. Bukan kita lulusan apa, bukan kita punya golongan apa, tidak sama sekali, tetapi dari bagaimana cara kita bekerja. Itu Mas Heri. Jadi terima kasih sekali. Ini adalah salah satu diseminasi. Nanti teman-teman yang akan mendaftar guru penggerak arahnya nanti bisa seperti Mas Heri ini nanti. Jadi bisa menjelaskan, bisa menerangkan, bisa menyampaikan yang tentu saja kelak akan berguna untuk panjenengan sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Betul nggih? Saya kira sudah cukup karena kelihatannya sudah lapar. Ya, mungkin ada closing statement atau apa Mas Heri yang perlu sampaikan? Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi dalam kita dalam membimbing siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, mari kita ibaratnya itu ladang, kita itu petani, maka tumbuhkanlah bibit-bibit yang sesuai itu dengan kita berikan olah yang baik, kita pupuk, kita semai, dan nanti kita akhirnya akan memanennya. Jadi kalau siswa kita berikan perhatian dengan nilai-nilai keyakinan, kelas dan kesepakatan dalam budaya positif satuan pendidikan, panennya adalah kita semuanya, dan diharapkan menjadi generasi yang berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian apa yang saya sampaikan. Salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Luar biasa tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di penghujung acara, Bapak Ibu. Sebelum nanti kita tutup, nanti yang menutup Bu Nani karena pembawa acara. Marilah kita sama-sama berdoa. Ini adalah sebenarnya kegiatan ini akan menjadikan closing kita di tahun 2022, di semester pertama tahun ajaran 2022-2023. Sejatinya acara ini akan kita buat dari Sabtu karena Sabtu bersama dengan undangan Bu Dari. Nanti teman-teman semua diminta untuk mengantarkan putranya Bundari menjadi melaksanakan walimahan ya di Kedunggalan. Nanti kita bersama-sama hari Sabtu. Nanti minta tanda tangan Bapak Ibu ya untuk absensi Mas Heri. Kita berdoa Bapak Ibu, kita berdoa semoga nanti kedepannya kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan kita tetap bertahan, kita tetap kuat dalam menghadapi apapun di depan nanti, dan kita sebagai guru Salaman. Salaman.